Pertama di masjid, kedua kali di posisi belakang, kayaknya di deket kolam ikan itu, dan satu lagi kayaknya di atas. Jadi ya karena 3 kali jadi anak-anak pada terbirit-birit, kita pun terbirit-birit keluar gitu. Ada mungkin anak di situ yang ibu kenal gitu yang suka jajan di kantin ibu? Kalau anak-anak jajan di kantin mayoritas ya kita kenal ya, itu aja sih, mayoritas itu aja. Cuman ya kalau pada saat tadi itu pada saat ledakan itu memang anak-anak lagi nggak di kantin, karena yang ibadah yang muslim itu ya Jumatan, yang non muslim itu dia ibadah masing-masing gitu. Jadi terus nggak ada yang boleh diperbolehkan ke kantin pada saat ibadah gitu. Jadi pada saat Jumatan nggak ada yang ke kantin, tapi setelah Jumatan baru mereka pada ke kantin gitu. Tapi lokasi kantin tuh jauh nggak sih Bu dari lokasi ledakan itu Bu? Ya dekat, karena kan posisi masjid sama kantin berdekatan. Gitu. Kalau pas tadi Ibu ada langsung di situ ya? Iya, emang kita kan lagi dagang, jadi disitulah kita. Jadi yang benar itu ada berapa kali ledakan sih yang Ibu dengar? Pertama di masjid, kedua kali di posisi belakang, kayaknya di deket kolam ikan itu, dan satu lagi kayaknya di atas. Jadi ya karena 3 kali jadi anak-anak pada terbirit-birit, kita pun terbirit-birit keluar gitu kan. Jadi karena, ada 3 titik ya? Iya, takutnya kan namanya apa sih, konslet itu kan kita nggak tahu ya, takutnya merembet kemana-mana namanya konslet gitu ya. Itu aja sih, makanya kita langsung buru-buru pada keluar. Tapi kalau Ibu lihat langsung nggak tadi ada yang luka berat yang ada kayak senjata itu Bu? Aduh, kalau luka berat senjata kayaknya enggak ya, kayaknya luka kayak luka bakar gitu sih yang pastinya gitu kan ya. Itu pun langsung dibawa, jadi kita nggak terlalu melihat banget lah, intinya banyak. Dan teman kita kantin juga ada yang kena karena pas posisi Jumatan itu ada yang kena 1. Ada yang kena 1? Iya, namanya siapa Bu? Aduh, namanya lupa saya. Oh, iya. Cowok? Iya. Okay. Tapi Bu ada nyium bau kimia atau gimana? Enggak sih, karena kita langsung, karena itu bunyinya kenceng, jadi kita ya namanya kita panik ya, kita langsung keluar. Saya bawa ibu saya keluar, saya yang penting ayo mah kita keluar gitu kan ya. Itu apa kita nggak tahu deh, pokoknya itu apa. Totonya kan saya pas ngambil ibu saya, terus saya tas lupa, saya balik lagi, terus dari asap dari itu keluar gitu kan, dari masjid itu keluar. Ya kita kan takut kita pingsan ya, takut nyesek, itu aja nyesek karena bunyi ledakan yang besar gitu, bunyian yang besar itu gitu kan. Jadi kita nggak tahu lah gitu kan. Udah kita pakaiin, dia langsung keluar, terus guru-guru juga nyuruh keluar. Udah kita nggak tahu lagi kondisi di dalam sampai saat ini. Itu aja. Baik, ini dapatkan harus. Dan kita mengingat juga di samping saya akan memberikan gambaran kepada Anda. Jadi bisa sejumlah barang begitu. Komen dikit Pak. Hasil peninjauan di dalam kayak gimana Pak? Pak, bagaimana Pak izin Pak untuk peninjauan itu? Ada keterangan di dalam bagaimana? Izin Bang, tadi apa yang sudah Abang lihat di dalam Bang? Informasi yang bisa di-share ke masyarakat Bang? Di dalam yang jelas pada jam 12.15 tadi di masjid atau musolanya SMA 72 ya Kodairal ini telah terjadi ledakan ya, telah diledakan, dan ledakan itu ada 2 kali ya. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musola atau masjid ya. Kemudian fakta yang lain, ada korban ya, ada korban yang terjadi itu 20 orang ya, 20 orang itu masih dirawat
di rumah sakit. Saya mau ninjau ke sana ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih ditangani dengan baik. Tentang bagaimana selanjutnya tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini. Ada yang meninggal dunia, ada temuan bahan peledak Pak atau senjata Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh itu Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov Pak? Ya. Bom molotov di lokasi? Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu, namanya karpet. Bang, informasi awal yang Abang dapatkan, senjata yang tergeletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Abang dapat? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak Pak infonya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal Pak? Alhamdulillah. Apakah ini bisa disebut terorisme atau gimana Pak? Jangan terlalu, namanya masih diselidiki, jangan dikatakan ini jumping conclusion bahwa ini aksi teroris, kita belum sampai ke sana ya. Jadi biarkan aparat bekerja dulu ya. Pada gilirannya temuannya tentunya akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kita tunggu aja ya. Terkait pelakunya Pak, apakah sudah ditemukan? Ya belum, kita justru itu masih diselidiki ya. Yang jelas dari 20 orang ini ya itu juga tentunya akan diinvestigasi oleh aparat kepolisian. Laporan luka parahnya ada Pak dari 20 ini? Ada 3 orang. 3 orang. Siswa semua ya Pak? Yang 17 luka ringan. Itu. 20 ini semuanya siswa murid di sini? Murid sini termasuk ada 4 orang, ada putra putri dari TNI AL yang dari sini. Jadi ada pihak guru salat Jumat ya Pak? Belum saya belum tahu sedetil itu. Semua siswa yang kena ledakan itu sedang sholat Jumat atau habis sholat Jumat? Ya, lagi itu. Oke, terima kasih Bapak. Oke, makasih Pak. Lepas. Ya tolong teman-teman wartawan jaga ya ini juga ya. Siap Bang. Ya, oke, makasih. Makasih Bang Adrik. Makasih Bang. Hati-hati petir hujan. Bawa ke rumah sakit. Saya jam 2 Ada namanya siapa Dek? Namanya Nur Azam Adinata. Nur Azam Adinata. Ada itu kejadiannya gimana sih Dek? Bisa jadi Setahu saya itu lagi belum sholat Jumat, lagi khotbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asapnya. Terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat berarti? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa. Iya. Nah itu ledakannya dari mana Dek? Itu kurang tahu. Kurang tahu. Terus berapa orang yang dibawa ke sini dia? Banyak sih. Kurang tahu tempatnya berapa tapi banyak. Tapi memang yang paling parah kalau Ade sendiri ada di paling depan atau di paling belakang? Saya masuknya paling belakang tapi nggak terlalu belakang, tengah ke belakang. Tapi itu ledakannya berada di depan ini, berarti di depan yang ceramah. Atau gimana? Kemungkinan enggak sih, kayaknya di sisi kanan saya. Di sisi kanan. Berarti ledakannya di dalam masjid ya berarti? Mungkin dalam masjid. Siap. Terima kasih. Ya.